Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru bukan sekadar momen rehat dari rutinitas, melainkan bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata resmi meluncurkan kampanye Saatnya Liburan di Indonesia Aja. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk bisa menikmati momen Nataru dengan pariwisata di dalam negeri. Kampanye ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk bisa memperkuat pencapaian target sebesar 1,008 miliar perjalanan wisatawan Nusantara di tahun 2025. Melalui kampanye ini masyarakat tidak hanya diajak untuk berlibur saja, melainkan juga diberikan akses terhadap berbagai penawaran spesial paket wisata yang tersedia berkat kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, asosiasi pariwisata, dinas pariwisata daerah hingga para pelaku usaha pariwisata. Berikut ulasan selengkapnya dalam slide selanjutnya. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi musim ramai bagi sektor pariwisata di berbagai daerah. Data yang kami himpun dari Travel Outlook 2026 menunjukkan ada sejumlah destinasi wisata dalam negeri yang masih menjadi pilihan utama wisatawan Nusantara di tahun 2025. 5 destinasi favorit teratas yaitu yang pertama ada Yogyakarta, kedua Bali, 3 Bandung, 4 Jakarta, dan 5 Malang. Kita akan ulas satu persatu. Yogyakarta saat ini menempati peringkat pertama destinasi liburan keluarga berdasarkan data pencarian akomodasi. Lonjakan minat ini mencerminkan pergeseran preferensi wisatawan yang kini mencari pengalaman yang lebih beragam, mulai dari wisata budaya hingga aktivitas yang edukatif. Jadi berdasarkan data, minat untuk mengunjungi Yogyakarta meningkat signifikan hingga 29% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ragam pilihan rekreasi, kekayaan budaya, serta aktivitas ramah anak menjadi daya tarik utama bagi keluarga Indonesia di momen libur akhir tahun. Yang kedua, dan terus menjadi favorit adalah Bali. Bali menempati posisi kedua setelah sebelumnya di tahun sebelumnya ini menempati peringkat teratas. Bali konsisten menjadi magnet utama melalui wisata bahari wellness dan juga layanan hospitality. Yang ketiga adalah Bandung. Bandung berada di peringkat ketiga dengan peningkatan pencarian sebesar 22%. Tentunya kombinasi udara yang sejuk, kemudian kekayaan kuliner dan aktivitas luar ruang menjadikan Bandung tetap menjadi favorit wisata keluarga. Keempat, Jakarta. Jakarta juga menempati posisi keempat sebagai destinasi wisata perkotaan. Kemudahan akses variasi event dan hiburan keluarga menjadi daya tarik utama Jakarta. Dan yang kelima adalah Malang. Malang berada di peringkat kelima sebagai destinasi yang ramah keluarga. Kombinasi wisata alam, edukasi, dan destinasi keluarga menjadi keunggulan dari kota Malang. Dan tren ini seluruhnya menunjukkan bahwa wisata dalam negeri semakin merata dan bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Nataru berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Apindo memperkirakan akan ada perputaran uang selama libur Nataru 2025 hingga 2026 mencapai 1,75 triliun rupiah. Dampak ekonomi tersebut terasa di berbagai sektor. Pertama adalah perputaran uang dan konsumsi. Ini mulai dari sektor mana saja? Misalnya mulai dari sektor transportasi, akomodasi, kuliner, hingga sektor jasa dan juga tempat wisata. Yang kedua adalah pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha lokal bisa mendapatkan momentum untuk bisa meningkatkan penjualan dan juga produksi. Yang ketiga, pastinya sektor pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini bersumber dari pajak hotel misalnya, kemudian juga pajak restoran dan retribusi objek wisata. Keempat yang tentunya juga berdampak, salah satunya adalah untuk keuntungan ekonomi ini adalah pembangunan infrastruktur. Jadi tingginya volume wisatawan mendorong pemerintah daerah akhirnya memperbaiki aksesnya, memperbaiki fasilitas serta layanan publik. Dan yang terakhir adalah volume wisatawan. Tentu ini adalah faktor yang menjadi indikator utama keberhasilan sektor pariwisata nasional dan yang bisa langsung kita semua saksikan kalau memang ternyata destinasi ini menjadi favorit dari wisatawan, maka pasti akan terjadi peningkatan volume wisatawan. Bahkan juga tidak sedikit yang membuat daerah ini mengalami sejumlah masalah. Salah satunya adalah over capacity. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana tren dan juga inovasi pemerintah yang memang sudah disiapkan serta disiagakan agar seluruh masyarakat Indonesia ini memilih untuk liburan di Indonesia aja. Jadi pemerintah tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, melainkan juga kualitas dan keberlanjutan dari pariwisata.
Kita lihat sisi tren. Terdapat 3 arah utama. Yang pertama adalah Tourism 5.0. Tourism 5.0 adalah pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan untuk promosi, pemesanan, hingga pengalaman wisata yang lebih personal. Ini tentunya juga bisa kita kaitkan dengan adanya peningkatan digitalisasi dan juga penggunaan AI dewasa ini. Dan yang kedua, tren yang juga saat ini ramai dibicarakan adalah sustainable dan regenerative tourism. Sederhananya adalah yang keberlanjutan. Ini adalah tren terbaru dalam wisata di mana wisata ramah lingkungan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Saat ini juga kita tahu masyarakat semakin peduli dengan lingkungan, semakin aware untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk stop global warming, sehingga akan semakin tinggi minat terhadap sustainable dan regenerative tourism. Yang ketiga adalah wisata minat khusus. Contohnya apa? Misalnya khusus kuliner, khusus bahari, khusus wellness. Ini pasti semakin digemari oleh masyarakat. Secara khusus memang mereka yang sudah mengetahui secara pasti apa yang ingin dilakukan ketika berlibur. Ingin fokus makan, cari kuliner, ingin fokus untuk wellness, kebugaran, atau mungkin untuk wisata bahari. Nah, itu tadi kalau dari segi trennya pemirsa. Kita melihat dari sisi inovasi. Jadi pemerintah juga sudah memberikan sejumlah inovasi untuk membuat masyarakat ini betah untuk liburan di Indonesia saja. Salah satunya adalah pemerintah memberikan subsidi dan juga diskon tiket transportasi selama periode Nataru. Antara lain adalah ada diskon tiket pesawat sebesar 12 hingga 14% yang berlaku mulai tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Tidak hanya tiket pesawat saja, juga ada diskon kereta api hingga 30% dalam periode libur Nataru. Kemudian juga ada diskon angkutan laut Pelni, besarnya adalah 20% tapi dengan kuota tertentu saja ya. Dan tidak hanya itu, juga terdapat potongan biaya jasa pelabuhan dan penyeberangan ASDP di 7 lintasan strategis. Tentunya kebijakan ini dibarengi dengan inovasi yang kedua, yaitu ada berbagai kampanye dan juga program tematik pemerintah yang memang dirancang tidak hanya untuk menarik wisatawan saja, melainkan juga memperkuat daya saing destinasi dalam negeri. Apa saja programnya? Kita tahu ada program namanya Bina Destinasi. Fokusnya pada peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan juga atraksi wisata. Pastinya untuk program Bina ini juga menyasar perbaikan infrastruktur pendukung, penataan kawasan wisata, hingga peningkatan standar keamanan dan juga kenyamanan pengunjung. Terus program lainnya adalah pemerintah juga menguatkan program Desa Wisata. Melalui pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal, desa wisata ini bisa mendorong partisipasi langsung warga dalam penyediaan homestay, paket wisata, hingga produk ekonomi kreatif. Program ini diharapkan bisa menciptakan multiplier effect dengan manfaat ekonomi yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga menggelar berbagai event daerah dan juga event nasional, mulai dari festival budaya, event kuliner, sport tourism, hingga kalender event daerah. Promosi event dilakukan secara terintegrasi melalui platform digital, media massa, dan juga kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata. Dan seluruh rangkaian program ini diharapkan mampu menjaga momentum kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal, serta mendistribusikan arus wisata secara lebih merata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya tumbuh di destinasi utama, namun juga menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Jadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana juga sudah menyatakan seputar dengan campaign yang memang sedang digalakan oleh Kementerian Pariwisata. Kita sama-sama baca, pemirsa. Jadi Menpar menyatakan melalui kampanye di Indonesia saja kita mendorong masyarakat untuk berwisata ke destinasi lokal, menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Setiap perjalanan wisatawan Nusantara bukan sekadar liburan, tapi merupakan kontribusi nyata bagi pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Bisa dilihat bahwa tujuan utama dari campaign ini memang supaya bisa menggerakkan ekonomi nasional juga, dan secara nggak langsung pasti bisa ikut mendorong cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menerapkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di angka yang sudah ditetapkan. Sehingga memang kalau kita berkontribusi dengan menikmati libur Nataru di Indonesia saja, pastinya kita juga nantinya bisa merasakan efeknya. Dan pemirsa, kampanye di Indonesia aja bukan sekedar ajakan untuk berlibur, melainkan langkah nyata menggerakkan ekonomi dari daerah.
Setiap perjalanan wisatawan Nusantara berarti dukungan bagi UMKM, pendapatan daerah, dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Liburan Nataru adalah momen untuk memilih mendukung destinasi lokal dan berwisata di negeri sendiri. Jadi, saatnya liburan di Indonesia saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.